Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih kepada Pak Kiai, beliau guru dari Jepara dalam rangka misi Sawal Muharram 1445 Hijriah. Mudah-mudahan acara ini terus istiqomah hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya gini, apa yang mendasari acara ini sehingga Pak Yai bisa hadir, maksudnya bisa diundang di Masjid Jami'ah Rahmah? Awal ceritanya seperti apa? Memang alhamdulillah ternyata ada jamaah Rahmah yang kebetulan asal dari Jepara, pernah ketemu ngomong-ngomong, sehingga ternyata di sini dilaksanakan kegiatan Khatmil Quran, begitu cerita teknisnya membaca satu juz dengan bersama-sama, kelihatannya untuk sama-sama berlatih. Kok nggak ada yang nyimak gitu kan? Jadi terus ngomong-ngomong sempat ya usahakan ada yang nyimak. Begitu cerita itu termasuk tahun ketiga itu ketemu saya, namanya Pak Ansori itu ngomong-ngomong. Terus akhir tahun yang kedua beliau bersama teman-teman undang hafid, kalau nggak salah 3 mungkin, jadi 30 juz itu 10-an, tapi sama sudah ada yang nyimak, cuman prakteknya bersamaan. 10 juz satu kelompok, 11 20 satu kelompok, terus 21 30 satu kelompok, dibaca dengan bersamaan. Itu terus ngomong-ngomong, kalau saya punya cerita mungkin kalau berkenan itu ada sanadnya. Jadi Ba'dullah salam untuk mengaplikasikan dawuhnya Rasulullah SAW, idza jitama'a qaumun min bait fi buyutin min buyutillah. Al hadis niku beliau lebih idem ketika prakteknya itu mulai dari juz 1 sampai juz 30 dibaca berurutan dan ada yang nyimak. Nah, saya karena bahasanya kepingin kecipratan ilmunya atau mungkin barokahnya Mbah Jola yang sudah memulai, kita tinggal nemu, saya tawarkan sama yang namanya Pak Ansori itu. Tapi beliau kelihatannya respon, cuman ya masih menangguhkan, sebab saya tak rembuk-rembuk sama teman atau jamaah Rahmah yang lain, katanya gitu. Jadi awal dari cerita sehingga ada hataman ini estafet 1 sampai 30 itu secara berurutan, sangatnya menginduk ke sana ya, jadi justru saya juga tertarik, apalagi di samping niat-niat yang lain, tabarukan di awal tahun dengan diawali hari yang dibuka dengan khataman, kita yakin bahwa majelis khataman itu pasti dirawi malaikat itu ya, karena itu dawahnya Rasulullah SAW. Adapun untuk kita menunggu Allah memunculkan keberkahannya karena diamini malaikat 7.000 itu kan. 7.000 Bapak? 60 ya, 60.000. 7.000. Sama Jawa nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah itu saya yakin. Adapun wujud nyatanya Allah menghendaki kapan, kita tinggal nunggu aja. Kalau sudah dawuh itu betul, sudah sodaqallahul adzim, dawuhnya Rasulullah sodaqah Rasulul Karim, sudah betul, tinggal menunggu kan? Kalau sudah betul kan tinggal nunggu kan?
Lah kadang-kadang kita yang nggak betah nunggu. Seperti dalam surat Yusuf itu Allah ngasih isyarat pada Nabi Yusuf ketika masih kecil, beliau disujuti 11 bintang, gitu kan? Tapi itu ternyata Allah membuktikan kenyataan isyarat dari impian itu, dari mimpi itu ternyata sudah sepuh, saatnya menjadi raja, sudah berapa puluh tahun itu. Ya kan? Jadi kalau itu dawahnya Allah pasti benar. Kalau itu dawahnya Rasulullah pasti benar. Kalau kita sudah di jalan yang benar tinggal nunggu. Gitu. Itu yang buat tertarik. Ya, terima kasih doa restunya. Mungkin pertanyaan dari teman-teman juga begini. Artinya sepertinya lebih bukannya tertarik ya, lebih dulu ke terjun di hafalan Al-Quran. Artinya anak-anak ya yai hampir semuanya lah ya, termasuk yang kecil artinya sudah mengarah ke arah sana hafalan. Kiat-kiatnya apa saja Kiai untuk membentuk penghafal seperti yang Pak Yai terapkan di keluarga, khususnya di anak, gitu ya. Ya kalau soal itu sih ini masih dalam harapan. Saya minta doa restunya itu baru nyebar benih. Jadi masih banyak harapan dan penuh harapan dan sungguh-sungguh dalam harapan. Saya minta doa restunya, semoga benih yang saya sebar itu bisa dukul dan dukulnya nanti juga diberi kekuatan bisa menjaga, bisa berbuah dan buahnya bisa untuk bermanfaat kepada tidak hanya sendirinya tapi sekitar lingkungan juga manfaatun dan Allah meridhoi. Amin. Apalagi Qurannya sendiri juga mensyafaatinya, Rasulullah juga mensyafaatinya, Allah menerima dengan itu. Nah, itu saya justru minta dukungan dari teman-teman semua, dari jamaah rahmah khususnya. Jadi awal ketertarikan saya itu saya dan istri saya sebelum ketemu jadi istri itu ternyata istri saya juga ketika dengar anaknya Bunyai atau anaknya Pak Yai kok Quran semua, semoga keluarga saya dikasih berkah. Itu sudah ada. Ya, dari dulu sebelum ketika masih perawan ya. Itu katanya istri itu cerita, sejak dulu aku denger ada keluarga Quran semua, itu rasanya bayang keluarga saya seperti apa gitu. Dan saat itu juga saya pada waktu di pondok itu pertama kali masuk sekitar kalau enggak setengah tahun, 1 tahun, saya ingat itu. Saya itu ditamoni Habib Muh dari Sedan. Beliau buta huruf, maaf. Beliau enggak bisa baca tulis. Tapi begitu nangis di hadapan Allah, seakan-akan tangisannya itu menggetarkan. Itu pas datang ke rumah, Beb tolong ya doakan keluarga saya itu barokah. Keluarga saya barokah. Keluarga saya barokah. Saat itu saya ingat condong ketika Rasulullah SAW mendoakan sahabatnya Anas bin Malik ketika mondok atau ngikut beliau setelah diserahkan ibunya suruh ngikut atau khadim ya, suruh mengabdi pada beliau selama 10 tahun. Setelah 10 tahun pamitan boyong itu modalnya Rasulullah barokah 3 kali. Ternyata sekarang yang menjadi sejarahnya sahabat Anas bin Malik itu dikasih barokah rezekinya termasuk minal aghniya di antara sahabat, dikasih berkah umurnya termasuk umur panjang di antara sahabat, dikasih berkah walatnya, putranya termasuk putra pitu limo itu hafal Quran semua. Wakilah 100, tapi saya yang ambil yang pitu limo aja. Pitu lima apa? 75. Jadi terinspirasi dari situ saya tafaulan dan tabarukan ketika ada Habib Rawuh di rumah itu terus, ya masih bujang. Saya enggak bahasanya niru-niru pokoknya agar daluk barokah bentuknya apa enggak tahu gitu ya.
Itu yang menginspirasi saya. Makanya sekali lagi justru itu harapan besar. Saya minta doa semua jamaah ar-rahmah, teman-teman. Semoga harapan itu diwujudkan Allah dengan rindonya, sehingga menjadikan kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan dunia sampai akhirat, dan termasuk dambaannya Rasulullah SAW. Ya mudah-mudahan itu bisa menginspirasi kita semua ya, dari keluarga beliau Pak Kiai. Jadi kita mudah-mudahan kecipratan berkahnya, mudah-mudahan anak kita bisa, keluarga kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh guru kita. Mungkin pertanyaan yang 30 menit ya. Yang berikutnya itu, apa sih yang ditanamkan kepada anak agar apa ya, mau, artinya mondok dalam hal ini kan di pondok tahfidz. Mungkin ada cerita atau mungkin ada apalah artinya itu. Kalau urusan anak ya, maaf, ini yang mungkin sempat terlintas atau sempat kami temukan. Kalau anak masih di bawah umur 7 atau 8 tahun, saya kira anak ini yang punya kehendak itu orang tua. Yang punya niat itu orang tua. Jadi ketika anak, saya sendiri pun kalau ditari, kamu mau main atau sekolah nak, ya pilih main kok. Tapi ketika kita yang punya niat, aku kepengen mondok, itu sebetulnya orang tua. Sehingga mungkin kita punya siasat untuk bagaimana anak bisa tertarik. Saat itu ya, saat itu anak sering, pas yang pertama kali itu, sering saya setelkan anak kecil-kecil yang di YouTube itu bisa ngaji. Terus kadang saya ceritain keistimewaannya orang ngaji. Jadi saat umur 5 tahun, 6 tahun itu dia sudah nyambung, walaupun apa ya, paham atau belum, pokoknya cerita ini tertarik dia, gitu loh. Saya kasih setelin itu, terus kadang-kadang mau tidur saya ceritain nabi-nabi, gitu kan. Itu ternyata ada aura yang masuk. Kita ingat, dzikrul sholihin, dzikrul aulia. Menyebut nama-namanya orang soleh, menyebut akhlak-akhlaknya orang soleh, biografinya orang soleh, ada aura yang datang. Mengaruhi siapa yang mengatakan, siapa yang mendengarkan. Itu terasa. Pernah saya ngatasi anak saya, hampir mutung mondok itu, karena saya salah ucap. Saya ucap. Kan gini toh, saya masuk pondok, nyambangin anak, saat itu peraturannya orang tua wajib nyimak minimal 1 juz, ya kan? Datang jam 4 sore, berjalannya waktu sampai jam 7, jam 8, anak disimak kan menunda terus. Nanti dilihat begitu. Mau disimak, sudah jam 9 lebih, tinggal ngantuknya. Ya kan? Jam pulang. Nah, inginnya saya memberi apa itu, peringatan supaya dia itu takut ya. Kalau nggak mau disimak, sudah apa, males nyambangin loh, kan gitu kan. Langsung serduk apa? Tumesan full itu loh. Gini, wangkat terus full ini loh. Jawabannya spontan, langsung bilang, aku bosan mondok. Saya langsung gelo apa? Menyesal lah. Menyesal. Aduh, saya inginnya nakut-nakutin, malah saya yang jadi takut. Saya balik. Takut betul itu. Serangan balik. Begitu saya diam, wah gimana ya caranya ngobatin dia, kadang bahasanya tato seperti itu. Diam kira-kira 10 menit, saya mencoba. Ayo masuk, jajan yuk. Jawabnya apa? Jajan, saya nggak minta. Aduh, ngene neh jajan. Bandil, masih bandil. Ya jajan tak ikutin. Ambil hanya 1 jajanan. Sudah terlintas, saya ajak ke minggir teras pondok yang agak sepi, kira-kira agak lewatan orang. Saya berniat tak cerita Mbak Arwani. Alhamdulillah, terus langsung jawab, aku paham. Quran kudunya akhirat. Aku mbek gekno omah rak seneng kok mending. Itu ketika anak umur kelas 2 itu. BM itu. Saya Masya Allah, Alhamdulillah, muka-muka aura ini sing masuk gitu loh.
Jadi setelah saya menyebutkan Mbak Arwani saya ingat itu Dzikrus Sholihin, Dzikrul Aulia, pokoknya ada aura yang masuk. Langsung nyambung, terus aku lego. Tapi ya itu, karena saya itu selalu bahasanya apa ya, banyak ketumpuan emosi kan. Terus ngono terus tak temu, Pak. Tak temu lagi. Saya bilang, ya wes kalau gitu nek paham ya wes. Besok anu ya, kapan tak semak Abah, saya bilang gitu kan. Sesok ning ngono kan. Ya wes sesok tak pegang ngomong kamu ya nang. Langsung enggak, aku enggak percaya Abah. Ini nyambangi jam 7, datangnya jam 10 kok ngono. Astagfirullah, kok salah terus toh aku. Jadi benar-benar saat itu saya berguru. Iya, betul. Allah dengan dihadirkan, diutusnya atau menjadi Melalui. delegasi. Anak saya menjadi delegasinya Allah. Wes nek ngene iki turutono keinginanmu sing ketumpuan nafsu itu. Justru akan dibantah anak yang polos. Betul, betul. Makanya dari itu di antaranya cerita-cerita ini tadi mungkin bisa diadopsi ya. Saya suguhkan rekaman-rekaman anak yang ngaji, terus tak iming-imingi sok nek mondok, dikirimi jasan sak kerdus gitu. Pokoknya yang asik-asik, dia yang senang gitu aja. Ya gitu, di antaranya gitu. Mungkin lain keluarga, lain motif mungkin. Tapi mungkin secara umum sama kali. Nah, ya. Artinya apalah yang membuat mereka senang kita ikutin dulu. Mungkin seperti itu. Udah. Kira-kira itu yang kita obrolkan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan keberkahan untuk kita semua yang hadir, khususnya umumnya untuk RW 016 warga Cengkareng Timur. Terima kasih Pak Yai. Sama-sama. Dan kita tutup dengan bacaan Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi